Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk dua pertandingan. Ada Persija dengan Persita, lalu ada Bali United dengan Arema FC. Kita mulai dulu dari Persija dengan Persita Tangerang. Di pertandingan kemarin sangat terlihat ya kalau perbedaan skema terjadi lagi. Untuk Persija bermain dengan bola possession, Persita Tangerang lebih mengandalkan serangan balik atau counter attack. Jadi permainan Persija memang cukup mendominasi banget gitu ya, apalagi bermain di kandang sendiri. Bagaimana sektor tengah menurut saya cukup kuat ya, sedangkan untuk Persita Tangerang juga berapa kali dipaksa untuk ya bertahan. Ya, di sini Divaldo Alves juga memainkan Iksan Kurniawan dan juga Yuda. Jadi ini kan dua pemain yang sebetulnya naturalnya lebih ke gelandang bertahan, sedangkan Rifki Setiawan lebih ke box to box. Jadi memang Persita Tangerang di pertandingan kemarin lawan Persija itu nggak memasang pemain yang di posisi gelandang serang. Karena Vidal bermain di sektor kiri ya, Hasan di tengah dan Vergonzi di kanan. Jadi sebetulnya di babak pertama terlihat Persija berapa kali bisa mendominasi, tapi ketika masuk ke area pertahanan Persita itu selalu kandas. Yang pertama saya bisa catat ya dari catatan saya, karena peran dari Hanif Syahbandi dan Reski Fandi ini masih terlalu pasif untuk membantu mengalirkan bola dari sektor tengah. Kalian bisa lihat lah ketika nggak ada nama Witan ya di Persija, Rio Matsumura dan Gajos ini seperti kekurangan pemain satu untuk melakukan tiki taka. Ketika kehilangan Witan terlihat kalau Rio Matsumura itu yang lebih berjibaku untuk membuka ruang atau melakukan intercept ke dalam pertahanan Persita. Jadi ketika Rio Matsumura lebih banyak bermain di sektor kiri, makanya Firsa Andika yang lebih aktif untuk melakukan overlap. Ya, terlihat ya kalau di babak pertama posisi sayap kiri Persija itu lebih aktif daripada posisi sayap kanan atau posisinya Bias ya yang melakukan overlap. Karena tergantung dari Rio Matsumura. Inilah yang sebetulnya saya sayangkan dari Persija. Karena sebetulnya penyerangan Persija ini seperti tergantung kepada Rio Matsumura. Ya, Firsa Andika juga beberapa kali bisa melakukan overlap cukup bagus, tapi finishingnya ya atau keputusan akhirnya itu berapa kali kurang tepat. Aji Kusuma di pertandingan ini itu minim sekali mendapatkan support passing-passing atas, bola-bola atas. Lalu Firsa Andika juga berapa kali bisa melakukan shoot, tapi bolanya jauh sekali ya dari sasaran gawangnya Kartika Aji. Nah, inilah yang menurut saya membuat Persija Jakarta walaupun bisa mendominasi, berapa kali bisa menahan bola cukup lama dengan bola possession, ya karena minim kreativitas ya atau pemain yang bisa mensupport Rio, ya jadinya penyerangan Persija Jakarta ini seperti selalu kandas ketika masuk ke area pertahanan Persita. Apalagi Persita kan memainkan dua gelandang bertahan, Iksan dan juga Yuda. Nah, inilah counter yang dilakukan oleh Divaldo Alves. Nah, ketika Persija Jakarta ada momen kehilangan bola, ya saya ingat sekali Persita Tangerang melakukan serangan balik. Itu posisinya dari Vergonzi ya, dari sayap kanan yang melakukan overlap ke depan, lalu memberikan passing manja ke tengah ya kepada Hasan dan Hasan langsung melakukan shoot. Sayang bolanya masih kena tiang. Ya, itu peluang emas dan itulah salah satu kekuatan dari Persita dengan melakukan counter attack atau serangan baliknya Divaldo Alves. Ya, jadi ada peringatan untuk Persija di babak pertama kalau counter attack dari Persita itu juga cukup efektif. Sedangkan untuk Persita Tangerang saya bilang di babak pertama ya memang cukup kuat bermain di tengah. Tapi ya ketika melakukan serangan balik hanya mengandalkan 3 pemain saja. Vidal, Hasan ataupun Vergonzi. Karena Rifki Setiawan kan pemain box to box. Jadi seringkali untuk membantu penyerangan ya sering telat ya. Karena kan Rifki juga seringkali membantu pertahanan. Jadi Persita Tangerang di babak pertama itu lebih memanfaatkan 3 pemain saja untuk melakukan counter attack. Nah, ketika masuk di babak kedua sebetulnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Persija Jakarta tetap bisa mendominasi. Lalu Persita juga saya bilang mulai bisa lebih tenang gitu ya untuk memegang bola daripada di babak pertama. Karena di babak pertama Persita Tangerang justru lebih banyak passing-passing long ball yang nggak efektif. Tapi di babak kedua kalau saya lihat mungkin Divaldo Alves sudah melakukan evaluasi. Jadi permainan Persita kalau saya bilang lebih sabar gitu loh. Di babak kedua lebih banyak untuk menahan bola. Dan di sini justru Persija Jakarta bisa unggul dulu gol dari Gajos. Itu ada kesalahan dari M. Toha ya, yang ingin melewati Hanan tapi justru nggak berhasil. Dan Hanan yang berhasil merebut bola berikan passing ke Gajos dan Gajos langsung melakukan shoot ke tiang gawang Kartika Aji.
Ya, jadi gol pertama dari Persija ini ada kesalahan dari M. Toha, tapi finishing dari Gajus ini cukup bagus untuk melakukan shoot ke tiang gawang. Ya, di sini Persija Jakarta unggul 1-0. Nah, ketika sudah tertinggal 1-0, di sini Rivaldo Alves nggak diam saja. Ya, di sini Yuda diganti oleh Fares Zasudin. Artinya gelandang bertahan digantikan pemain yang lebih baik untuk melakukan penyerangan. Dan itu memang terlihat ketika masuknya Fares Zasudin, penyerangan Persita ini lebih terlihat hidup. Gak seperti di babak pertama ya, karena kan hanya mengandalkan Rifki Setiawan. Tapi di babak kedua, ya Rifki Setiawan sudah ada partnernya, yaitu Fares Zasudin. Dan gol penyama kedudukan dari Persita melalui Vidal, itu juga kontribusinya dari Fares Zasudin. Ya, jadi menurut saya pergantian pemain dari Rivaldo Alves ini cukup berhasil sekali dengan masuknya Fares Zasudin. Ya, dan justru ketika kedudukan 1-1, sebetulnya Persita ini bermain lebih baik daripada Persija ketika kedudukan 1-1, karena Persija Jakarta ketika Hanan masuk ya menggantikan Aji Kusuma, ya penyerangan Persija sudah makin buntu. Gak ada target man lagi atau gak ada pemain yang bisa menjadi finisher di depan gawangnya Persita. Jadi permainan Persija seperti mentok ya di tengah atau masuk ke sayap, setelah itu sudah hilang. Doni Tri Pamungkas yang bermain di babak kedua itu di menit 81 baru bermain. Menurut saya cukup telat pergantian pemain ini. Karena Doni Tri Pamungkas ini kalau saya bilang lebih konsisten daripada Firsa. Mungkin kalau secara overlap memang Firsa Andika lebih bagus. Tapi kalau dibilang konsisten, penampilan Doni Tri Pamungkas menurut saya lebih konsisten daripada Firsa Andika. Tapi kalau ya ini keputusan dari Thomas Doll lagi ya. Kalau menurut saya pergantian pemain di menit ke-81 ya menurut saya sudah telat, apalagi Samosir baru bermain di menit ke-93. Ya, paling tambahan waktu kalau nggak salah 6 menit di pertandingan kemarin. Ya, jadi paling inilah kesimpulan yang saya bisa ambil kalau Persija Jakarta sangat terlihat pemain tengahnya kurang ada yang bisa mensupport Rio. Jadi ya pertandingan kemarin sangat tergantung sekali penyerangan Persija ini terhadap Rio Matsumura. Ini juga dampak dari kehilangan Witan Sulaiman, karena Witan ini juga bisa membuat kreativitas bersama Rio. Jadi nggak tergantung Rio banget gitu loh. Tapi ketika Witan nggak ada, ya sudah Rio menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan di Persija Jakarta. Jadi ketika Rio nanti diberikan pressing oleh pemain Persita, ya sudah Persija Jakarta lebih kesulitan lagi untuk melakukan penyerangan. Paling ini yang saya bisa dapatkan. Semoga Thomas Doll sudah bisa melakukan evaluasi lah dari pertandingan ini lawan Persita Tangerang. Karena di babak kedua itu permainan justru menurut saya milik Persita Tangerang. Ya, sedangkan untuk Persita Tangerang saya bilang permainannya cukup efektif di babak pertama, lebih bermain defense. Tapi di babak kedua ketika Fares Zasudin bermain, memang penyerangan Persita ini lebih baik. Lalu permainan Persita juga di babak kedua ketika keunggulan 1-1, itu Persita juga kalau saya bilang lebih bisa mendominasi atau menyeimbangkan permainan Persija. Ya, jadi ini ya menurut saya pergantian pemain yang cukup bagus dari Rivaldo Alves. Ya, jadi untuk Persija Jakarta dan juga Persita Tangerang tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Lalu next ya, dari Bali United dengan Arema. Di pertandingan ini Bali United yang sudah unggul 3-0 dulu ya sebetulnya, lalu sempat terkejar menjadi 3-2. Jadi 5 gol tercipta di Stadion Iwayan Dipta ini sangat seru dan sangat terlihat sekali ya kalau Bali United sebetulnya cukup konsisten bagaimana saat melakukan transisi pertahanan, saat melakukan transisi penyerangan, itu memang terlihat sangat cepat. Jadi inilah salah satu kekuatan dari Bali United yang menurut saya perlu diwaspadai oleh Arema. Sedangkan Arema ketika posisinya banyak ditekan oleh Bali United ya sebelum gol dari Jefferson tercipta, itu sangat terlihat kalau formasi 4-4-2 dari Valente ini meninggalkan celah yang sangat kosong di sektor tengahnya Arema. Ini nggak cuma masalah bertahan, tapi ketika masalah menyerang, Arema juga di sektor tengah ini nggak memiliki pemain yang cukup banyak. Jadi seperti bola ini bingung ketika masuk dari area sayap. Memang keunggulan dari formasi 4-4-2 adalah kinerja lini sayap harus lebih aktif lagi. Tapi ketika di sini Bali United lebih menumpuk ya, pemain di tengah, pemain di sayap yang lebih maju, melakukan pressing. Di sini Arema cukup kesulitan untuk bisa memperkembangkan permainan cepatnya. Ya, jadi kembali lagi menurut saya kelemahan Arema di babak pertama adalah formasi 4-4-2.
Ini yang mengakibatkan gol dari Jefferson tercipta, lalu gol bunuh diri dari Johan Alvarisi, lalu penalti dari Bagas Adi gitu ya, yang melakukan pelanggaran ke Jefferson. Itu bukti kalau memang lini tengah dari Arema menjadi titik lemahnya penyerangannya Bali United. Karena penampilan dari Maulana ya, Sarif Maulana untuk menjaga Irfan Jaya, lalu Johan Alvarisi menjaga M. Rahmat, memang terlihat cukup baik. Tapi karena sektor tengahnya meninggalkan celah yang kosong, jadi Eber Besa atau Lestaluhu itu cukup enak untuk membangun passing-passing pendek atau minimal memancing lah pertahanan Arema untuk terbuka. Ini menurut saya kunci yang membuat Bali United bisa unggul 3-0. Lalu di sini juga Arema akhirnya bisa memperkecil kedudukan melalui golnya Guevara. Nah, sebetulnya proses gol Guevara itu cenderung lebih baik karena melalui bola yang nggak terlalu cepat. Tempo permainan Arema ketika gol dari Guevara itu nggak terlalu cepat, tapi dibangun dari bola possession itu justru lebih efektif kalau menurut saya. Karena ya membangun serangannya cukup pelan antara Lucero dengan Guevara, lalu bersama Dendi kalau nggak salah atau Dedik gitu. Ya, jadi inilah kesimpulan yang saya bisa dapatkan di babak pertama. Kalau Arema misalkan memang ingin bermain dengan 4-4-2, ya pressingnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena semakin nggak melakukan pressing, Bali United semakin enak untuk melakukan penyerangan dari sektor tengah. Ya, sedangkan Bali United saya bilang tetap konsisten aja untuk di babak kedua. Nah, ketika masuk di babak kedua, di menit ke-61, Arema langsung bisa mencuri gol lagi, menjadi kedudukan 3-2. Itu dari Dedik Setiawan ya, yang melakukan tendangan sedikit memutar balik badan. Nah, disinilah mulai tensi pertandingan semakin naik. Arema semakin percaya diri untuk membangun serangan dan mencari gol tambahan karena posisinya masih tertinggal 3-2. Sedangkan Bali United sudah mulai ada pergantian pemain. Ya, di sini Spaso dimainkan menggantikan Jefferson, lalu ada nama Besroni ya dimainkan menggantikan Irfan Jaya, dan Kadek Agung sebelumnya sudah main menggantikan Lestaluhu. Jadi memang sudah ada sedikit rotasi dilakukan oleh Teko. Ini menjaga masalah stamina juga. Karena dalam beberapa pertandingan ke depan, ini Bali United jadwalnya cukup padat. Ya, bermain bersama Terengganu di AFC, lalu nanti bertemu dengan Dewa United. Habis itu ketemu Persib Bandung. Ya, jadi memang cukup wajar lah Teko melakukan rotasi. Ya, jadi di sini ketika Arema sudah mulai menemukan permainannya, visi permainannya sudah kembali lagi ditingkatkan. Justru harus kehilangan Lucero karena kartu merah. Itu nggak penting sebetulnya, kartu merahnya nggak fair gitu ya, menyikut Lutfi Kamal. Jadi di situ FX Januar ya kalau nggak salah, asistennya dari pelatihnya Arema ya langsung memarahi Lucero karena itu jelas sangat merugikan Arema yang posisinya sudah bermain cukup bagus, sudah bisa mencuri gol, tapi justru kehilangan pemainnya sendiri. Ya, di situ ketika Arema sudah bermain dengan 10 orang, memang terlihat kalau semangatnya belum pudar. Arkan Fikri beberapa kali ya, lalu ada pemain barunya Arema ya, Alvarez itu ada satu peluang emas, tapi Maringa berhasil memblok gitu ya. Memang terlihat kalau Arema tetap semangat untuk mencari gol tambahan walaupun bermain dengan 10 orang. Sedangkan Bali United sebetulnya bisa saja menambahkan kedudukan kalau finishing dari Besroni atau berapa kali dari Spaso gitu ya, kerjasama dari Spaso bisa lebih maksimal, ya mungkin Bali United bisa unggul lebih banyak. Ya, tapi ya sayang sekali berapa kali percobaan justru nggak bisa dimaksimalkan menjadi gol tambahan. Ya, jadi menurut saya dengan hasil ini untuk Bali United selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Intinya transisi pertahanan penyerangan dari Teko ini cukup luar biasa. Lalu pergantian pemain juga sangat penting di akhir-akhir ini untuk Bali United karena untuk menjaga stamina ya. Bali United memiliki jadwal yang padat, harus bermain di AFC juga. Jadi pergantian pemain dari Teko ini sangat masuk akal sekali. Ya, lalu di babak kedua sebetulnya Bali United bisa unggul lebih banyak lagi ketika Arema harus bermain dengan 10 orang, itu peluangnya sebetulnya cukup banyak. Tapi ya kembali lagi kerjasama dari Besroni dan Spaso ya memang belum terlalu maksimal gitu ya. Sedangkan untuk Arema tetap semangat, jadikan kekalahan ini sebagai evaluasi karena bukan berarti ini kesalahan sepenuhnya kepada Valente, tapi murni karena pemain-pemain Arema sendiri. Gol kedua dari Bali dari kesalahannya John Alvarisi itu gol bunuh diri. Karena kurang tenang ya menurut saya. Lalu gol ketiga dari Bali United itu juga penalti dari Bagas Adi yang kurang tenang untuk memblok Jefferson. Belum ditambah kartu merah dari Lucero. Ya apa boleh buat kalau nggak
nggak terjadi seperti ini ya artinya kan Arema belum ada evaluasi ya. Jadi yang saya harapkan Valente bisa membuat kedisiplinan lagi lah kepada pemain Arema agar hal-hal seperti ini nggak terulang, karena sangat dirugikan sekali nih Arema ya. Penampilannya sudah cukup bagus di babak kedua, bisa memperkecil kedudukan, tapi justru ya harus mendapatkan kerugian karena kartu merahnya Lucero ya. Tapi is okay, nggak masalah, yang penting Valente lakukan evaluasi, semoga Arema bisa lekas bangkit di pertandingan berikutnya. Jadi ini aja, semoga bermanfaat ya dari video saya. See you.